Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 30 Juli tahun 2023. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atas. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu berdajarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allah, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, firman Tuhan ini dengan tema Allah yang menyertai dan melindungi. Kita mengetahui bahwa dalam perikop khotbah kita ini atau dalam khotbah kita pada saat ini, Yakub sedang di perjalanan karena melarikan diri dari rumah orang tuanya atau dari kampung halamannya setelah dia mengambil hak kesulungan daripada Esau. Dia ketakutan dan dia dihantui oleh rasa bersalah dan takut kepada Esau. Siapa tahu Esau akan membunuhnya. Lalu dia melarikan diri dari tempat itu, dan sekarang dalam firman ini bahwa Yakub sedang berada di Betel. Saudara-saudara, pada saat itu Yakub sedang seorang diri, kesepian, takut dikejar Esau, sedih karena pisah dengan orang tuanya, tidak mempunyai apa-apa. Pada saat seperti itulah Allah menyatakan dirinya kepada Yakub. Memang Allah bisa saja menyatakan dirinya pada situasi dan kondisi apapun, karena Ia adalah Allah yang berdaulat. Tetapi bagaimanapun kita melihat dalam Alkitab bahwa Allah memang sering menyatakan dirinya kepada manusia. Saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana Allah menyertai dan melindungi Yakub
Yang pertama, dalam mimpi Yakub. Dalam mimpinya Yakub melihat tangga yang menghubungkan antara bumi sampai ke langit. Yang pertama. Yang kedua, malaikat-malaikat turun naik di tangga itu. Lalu Allah ada di samping tangga itu. Inilah yang dilihat oleh Yakub dalam mimpinya. Nah, dalam mimpi ini ketika dia melihat tangga yang menghubungkan bumi dan langit, ini bahwa mimpi ini menunjukkan adanya suatu persekutuan antara Allah dengan umatnya. Persekutuan antara Allah dan Yakub. Dan malaikat yang turun naik di dalam tangga itu menunjukkan bahwa mereka membantu melayani anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, bahwa pada saat itu Yakub sedang sendirian, takut dan kesepian, dan dia tidak mempunyai apa-apa. Maka pastilah mimpi itu memberikan penghiburan bagi Yakub. Di dalam mimpi itu Yakub melihat dan Yakub mendengar bahwa Tuhan menyatakan atau memperkenalkan dirinya kepada Yakub. Tuhan mengatakan bahwa akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Yakub. Apa arti dari Tuhan memperkenalkan dirinya? Karena di sini Yakub mengalami ketakutan, mengalami kegentaran, sehingga ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Yakub, maka Yakub akan memiliki satu kepastian bahwa Tuhan akan menjaga dan memeliharanya. Dan Tuhan melanjutkan apa yang disampaikannya kepada Yakub dengan mengatakan dan berjanji kepada Yakub seperti janjinya kepada Abraham. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Artinya ke segala arah seluruh dunia ini, bahwa keturunannya akan seperti banyaknya debu. Lalu di ayat 15 Allah juga memastikan bahwa Tuhan akan menyertai Yakub. Dikatakan dalam ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, dia 7 sampai dia 10 kita melihat Rasul Paulus Allah mengulangi janjinya kepada menasihatkan supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan dapat merendahkan diri dan dapat berkat melakukan yang dulu kebenaran. Mereka berbuat untuk kebenaran. Diulangi lagi kepada Yakub. Kita melihat mulai dari ayat saudara-saudara, tanah tempat Rasul Paulus mengatakan kami berdua, itu yang disampaikan Tuhan kepada Yakub, kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat. Jangan yang juga termasuk wilayah, karena apa yang dimaksudkan Rasul Paulus sudah meninggalkan Berseba, berbuat jahat di sini menuju Haran. Tetapi perlu diingat bahwa Berseba terletak di sebelah Kanaan, sebelah selatan Kanaan, sedangkan Haran terletak di timur laut dari Kanaan. Karena itu untuk bisa pergi dari Berseba ke Haran, ia justru harus melewati Kanaan. Pada saat ia ada di Betel, inilah Tuhan memberikan janji ini. Jadi ini adalah janji bahwa Yakub dan keturunannya akan mewarisi tanah Kanaan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam mimpinya juga setelah Yakub bangun dari tidurnya, setelah dia bermimpi, lalu dia menyadari bahwa Tuhan benar-benar ada di tempat itu, bahwa Tuhan benar-benar hadir di tempat itu. Allah menampakkan diri kepadanya dalam mimpi, dan sebelumnya dia tidak tahu bahwa Tuhan ada di tempat itu. Lalu setelah dia bangun, dia sadar bahwa Tuhan ada di tempat itu, tetapi dia tidak tahu. Saudara-saudara yang terkasih, dalam
ketakutan dan kesepian, dalam kegetarannya, bahwa dia menyadari bahwa Tuhan ada di tempat itu. Serius sekali di tengah-tengah kehidupan kita bahwa kita melakukan dosa. Oleh karena dosa itu kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita. Lalu kita tidak tahu bahwa Tuhan juga menyertai dan melindungi kita. Lalu kita sadar atas segala perlindungan Tuhan walaupun kita berdosa, tetapi Tuhan selalu menyertai hidup kita. Saudara-saudara, apa yang terjadi setelah itu? Yakub merasa takut. Dan rasa takutnya itu dia katakan bahwa Allahnya dahsyat di tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Tuhan. Lalu Yakub menyebut nama tempat itu Betel, artinya rumah Tuhan. Lalu dia membuat tanda di situ, membuat tugu dan menuang minyak ke atas tugu itu. Ini tujuannya adalah bahwa dia menguduskan tugu itu. Saudara-saudara, nama kota itu pada saat itu adalah nama tempat itu Luz. Lalu Yakub mengubah nama itu menjadi Betel, rumah Allah, dengan harapan bahwa dia akan mendirikan di sana rumah Allah, tempat penyembahan, tempat beribadah kepada Allah. Saudara-saudara, kita melihat di tempat ini Yakub mengatakan setelah Allah berjanji kepadanya akan menyertai dan melindungi Yakub, Yakub berjanji dan bernazar dengan mengatakan di ayat 20, ketika Allah menyertai dan melindunginya, ketika Allah memberikan kecukupan kebutuhannya, maka Yakub berjanji Tuhan akan menjadi Allahnya. Tuhan akan menjadi Allahnya, artinya ia akan menyembah Tuhan, melayani Tuhan dan menaati Tuhan di dalam hidupnya. Ia juga akan mendirikan rumah bagi Allah atau tempat beribadah untuk Allah. Ini ia genapi di dalam Kejadian 35 ayat 1 sampai 15, di mana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan di sana. Lalu janjinya juga ia akan memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. 1/10 dari apa yang diberikan Tuhan dia akan berikan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, dua hal yang penting di sini dari janji ini, kita melihat sekalipun pada saat itu belum ada perintah maupun janji Tuhan tentang persembahan persepuluhan, tetapi bagi Yakub perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sudah merupakan alasan yang cukup untuk memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita perhatikan kata-kata Yakub dalam ayat 22b. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jelas bahwa Yakub bisa memberikan persembahan persepuluhan karena ia sadar bahwa segala apa yang ia miliki merupakan pemberian Allah kepadanya. Saudara-saudara, dari segala penjelasan yang kita dengar tadi, kita mengetahui dengan jelas bagaimana Allah menyertai umat, bagaimana Allah melindungi umat. Kita tahu dengan jelas bahwa Yakub adalah orang yang melarikan diri dari kampung halamannya karena takut. Tetapi karena dia adalah orang yang diberkati oleh Allah, karena Allah telah berjanji kepada Abraham, kepada Ishak, lalu Allah meneguhkan janjinya kepada Yakub. Allah menyertai Yakub dalam segala kesusahannya, dalam segala kebimbangannya. Allah menyertainya sehingga dia diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika Allah menyertai dan melindungi, dan Allah punya cara sendiri untuk menyertai dan melindungi Yakub di dalam perjalanannya, di dalam kehidupannya, lalu Yakub menyadari bahwa benar-benar Tuhan itu ada di tempat itu, ada dalam hidupnya, ada dalam segala kehidupannya, sehingga dia akan menyembah Allah. Dia akan mendirikan mezbah bagi Allah, dia akan mendirikan Betel, rumah Allah, sebagai tempat penyembahan dan persembahan kepada Allah. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudara, kita harus benar-benar menyadari bahwa setiap saat
Allah hadir dalam hidup kita. Setiap saat Allah menyertai dan melindungi kehidupan kita, supaya kita menyadari seperti Yakub bahwa dia benar-benar sadar bahwa Allah ada di tempat itu. Dalam situasi dan kondisi apapun, Allah ingin selalu melindungi dan menolong kita dalam hidup kita. Mari kita senantiasa menyadari bahwa Tuhan benar-benar ada di dalam hidup kita. Kalau kita menyadari bahwa Allah ada di dalam hidup kita, maka kita akan menyembah Allah. Kita akan menjadikan Allah itu adalah segalanya bagi kita. Dan kita akan memberikan yang terbaik bagi Allah. Dari berkat Allah kita akan memberikan sebagian untuk Allah, untuk pekerjaan kehendak Allah. Dan untuk selanjutnya, mari kita sungguh yakin bahwa Allah yang akan melindungi kita dalam segala kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memberi kami pengertian akan firman-Mu, sehingga kami sungguh yakin bahwa Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.